Selamat berjumpa kembali. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas unsur-unsur laporan keuangan yang meliputi aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban. Sekarang kita membahas aset. Aset adalah sumber daya ekonomi kini yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu. Sumber daya ekonomi adalah hak yang memiliki potensi menghasilkan manfaat ekonomi. Dalam definisi ini, pengendalian atas sumber daya ekonomi menjadi prasyarat. Menilai apakah pengendalian telah ada, membantu untuk mengidentifikasi sumber daya ekonomi mana yang entitas perhitungkan. Selanjutnya, hak meliputi yang pertama, hak yang terkait dengan kewajiban pihak lain, misalkan hak menerima uang kas. Yang kedua, hak yang tak terkait dengan kewajiban pihak lain, misalkan menggunakan aset tetap perusahaan. Sekarang apa yang disebut liabilitas? Liabilitas adalah kewajiban kini entitas untuk mengalihkan sumber daya ekonomi sebagai akibat peristiwa masa lalu. Ada unsur definisi ini yang perlu dijelaskan, yaitu pertama, perusahaan mempunyai kewajiban masa kini. Kewajiban adalah suatu tugas atau tanggung jawab untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Yang kedua, contoh mengalihkan sumber daya ekonomi adalah pembayaran kas, penyerahan aset lain, pemberian jasa, penggantian kewajiban dengan kewajiban lain, dan lainnya. Yang berikutnya, yang termasuk transaksi masa lalu misalkan adalah pembelian barang atau penggunaan jasa, serta penerimaan pinjaman dan sebagainya. Sekarang kita membahas ekuitas. Ekuitas adalah kepentingan residual dalam aset entitas atau perusahaan setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Dari definisi ini yang perlu dijelaskan adalah yang pertama, klaim ekuitas adalah klaim atas hak residual dalam aset entitas atau perusahaan setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Dengan kata lain, ekuitas adalah klaim terhadap entitas yang tidak memenuhi definisi liabilitas. Yang kedua, kelas klaim ekuitas yang berbeda, seperti saham biasa dan saham preferen, dapat memberikan kepada pemegangnya hak yang berbeda. Misalkan dalam pembagian dividen, jika entitas memutuskan untuk membayar dividen kepada pemegang yang berhak. Yang ketiga, kadang-kadang persyaratan hukum, peraturan, atau persyaratan lainnya mempengaruhi komponen tertentu ekuitas seperti modal saham atau laba ditahan. Sebagai contoh, beberapa persyaratan tersebut mengizinkan entitas untuk melakukan distribusi kepada pemegang klaim ekuitas hanya jika entitas memiliki cadangan yang cukup. Bagian berikut akan membahas penghasilan dan beban. Sekarang apa itu penghasilan? Penghasilan adalah peningkatan aset atau penurunan liabilitas
yang menghasilkan peningkatan ekuitas selain yang berkaitan dengan kontribusi dari pemegang klaim ekuitas. Misalkan suatu perusahaan menjual tunai barang dagangan dengan harga jual 100 juta rupiah. Pengaruh dari transaksi ini adalah aset berupa kas naik sebesar 100 juta rupiah dan tidak berasal dari kontribusi pemilik. Kenaikan aset ini memenuhi definisi penghasilan. Sekarang kita membicarakan expense atau beban. Beban adalah penurunan aset atau peningkatan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas selain yang berkaitan dengan distribusi ke pemegang klaim ekuitas. Misalkan suatu perusahaan membayar tagihan listrik kantor sebesar 20 juta rupiah. Pengaruh dari transaksi ini adalah aset, yaitu kas, berkurang sebesar 20 juta rupiah dan tidak berkaitan dengan distribusi ke pemilik perusahaan. Sehingga penurunan aset ini memenuhi definisi beban atau expense. Sekian dan terima kasih.